Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Wasid Haji, dan di sini adalah presentasi tugas 3 dari mata kuliah data mining dengan materi clustering K-min dan clustering hierarki. Untuk NIM saya sendiri adalah 19060206 dengan data set clustering sebagai berikut. Data 1 X-nya 3,4, data Y-nya 2,5, data 2 itu 8,1, X-nya dan Y-nya 5,5. Untuk data 3 itu 16 dikurangi modulus A, untuk Y-nya 12, dan data 4 adalah 20 modulus dikurangi A itu adalah 3 digit terakhir dikurangi 15 ya, atau modulus 15. Y-nya adalah 15 dan data kelimanya adalah 12 untuk X dan Y-nya adalah 10. Untuk A-nya di sini karena saya adalah NIM-nya 006, maka 006 atau 06 modulus 15 adalah 6. Jadi untuk data ketiga yang X yaitu 10 dan data ketiga yang data keempat yang X adalah 14. Lalu setelah itu inisialisasi jumlah klaster, yaitu ada 2 klasternya X dan Y. Thresholdnya atau perubahan fungsi objektifnya adalah 0,1 dan nilai awal objektifnya adalah 1000. Pemilihan untuk centroid yaitu di data kedua dan data keempat. Selanjutnya adalah menghitung jarak centroid dengan rumus Manhattan ya. Jadi untuk menghitung jarak centroid terdekat ini dipilih yaitu menggunakan rumus Manhattan, karena pada soal itu tidak diperbolehkan menggunakan rumus Euclidean untuk metode K-means. Untuk penghitungan data 1 sendiri, setiap centroid ke data 1 menggunakan rumus Manhattan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini adalah menggunakan rumus nilai mutlak, di mana X1 dikurangi ke X1 dikurangi centroid 1, lalu Y1, Y data 1 ini dikurangi ke centroid 1, di mana centroid 1 untuk data X ini adalah 8,1 dan centroid 1 untuk data Y ini adalah 5,5. Jadi 3,4 dikurangi 8,1, 2,5 ini dikurangi 5,5. Hasilnya adalah 4,7 ditambah 3 sama dengan 7,7. Jadi jarak X1 ke centroidnya adalah 7,7. Lalu dihitung juga jarak X1 ke centroid 2. Yang pertama tadi kan X1 ke centroid 1, yang kedua ini adalah X1 ke centroid 2. Caranya sama, yaitu mengurangi X1 dikurangi dengan centroid 2 yaitu 14. Itu adalah Y1 ini dikurangi ke Y centroid 2 yaitu 15. Dengan hasil 10,6 ditambah 12,5 hasilnya 23,1. Penghitungan jarak pada data 1 ini dilanjutkan lagi ke penghitungan jarak ke data 2. Data 2 di mana penghitungannya itu adalah centroidnya itu sendiri. Karena data 2 di sini ada centroidnya sendiri, maka hasilnya di sini adalah 0 untuk yang X2 ke centroid 1, dan hasilnya dari X2 ke centroid 2 adalah 15,4. Dilanjutkan seterusnya sampai dengan perhitungan data 3. Jadi data 3 dikurangi sama centroid 1, data 3 dikurangi sama centroid 2. Perhitungan seperti itu dilanjutkan sampai ke data 5. Lalu diperoleh hasil untuk setiap data tadi adalah sebagai berikut. Lalu ditentukan jarak terdekat atau jarak terdekat dari setiap data, di mana dengan melihat angka terkecil dari centroid 1 atau centroid 2. Jadi di sini contohnya data 1 kan jarak ke centroid 1 adalah 7,7. Lalu data 1 ke centroid 2 adalah 23,1. Maka dipilih data 1 mengikuti centroid
1 karena lebih dekat dengan centroid 1. Begitupun selanjutnya kalau data 3, 4, 5, di sini paling dekat atau paling kecil angkanya adalah di centroid 2. Maka dimasukkan di sini centroid 2. Diperoleh kesimpulan bahwa data 1, 2 ini masuk di centroid 1 dan data 3, 4 ini masuk di centroid 2. Lalu menghitung nilai rata-rata atau fitur pada X dan Y pada klaster 1 ya. Karena anggota klaster 1 tadi adalah data 1 dan data 2, maka di sini jumlahnya adalah 2 untuk jumlah datanya. Lalu untuk rata-ratanya adalah 5,7 dan rata-rata untuk Y-nya adalah 4. Dimana di sini diambil dari 3,4 ditambah 8,1 hasilnya 11,5. Yang Y-nya 2,5 ditambah 5,5 hasilnya 8. Dan di rata-rata berarti 11,5 dibagi 2 dan ini 8 dibagi 2. Begitupun di centroid untuk cluster 2. Ada 3 data, jumlahnya ada 3. Untuk rata-ratanya 12, dimana diambil dari 36 dibagi 3. Lalu di sini ada yang untuk Y-nya adalah 37, diambil dari 37 dibagi 3. Hasilnya 12,3. Setelah mendapatkan rata-rata pada centroid 1 dan centroid 2, yaitu centroid 1 5,7 dan 4, centroid 2-nya adalah 12 dan 12,3. Lalu kita hitung lagi untuk fungsi objektifnya. Fungsi objektif di sini merupakan jarak terbesar merupakan besar jarak dari data terhadap centroid, yaitu menggunakan rumus Manhattan. Rumus Manhattan itu sendiri cara pengambilannya adalah sebagai berikut. Jadi data 1 tadi 3,4 ya, data 1 3,4 dikurangi 5,7. 5,7 adalah ini, yaitu rata-rata centroid cluster 1 5,7. Lalu data Y1 2,5 dikurangi 4 ini. Lalu masing-masing dari itu adalah dipangkatin 2, lalu dijumlahkan dengan hasil 5,29 ditambah 2,25. Hasilnya adalah 7,54. Begitupun seterusnya untuk data X2 ke C1, X3 ke C2. Jadi kalau di awal tadi kan kita menghitung setiap data ke centroidnya. Jadi ada 2 centroid. Setiap data itu dihitung jaraknya ke centroid. Misalkan data 1 ini ke centroid 1, data 2 ke centroid 2. Kalau di perhitungan fungsi objektif, ini tidak seperti itu. Jadi cuma dihitung dari data 1, di mana data 1 masuk centroid 1, berarti dihitunglah data 1 ke centroid 1. Untuk data 3, 4, karena masuk centroid 2, jadi cuma dihitung ke centroid 2. Jadi data 3 ke centroid 2. Jadi perhitungan untuk fungsi objektifnya adalah seperti itu. Diperoleh hasil seperti ini, data ke-1, kedua adalah klaster 1 dengan nilai 7,4 dan 8,01. Data ke-3, 4 masuk ke klaster 2 dengan nilai 4,09 dan 11,29. Data 5-nya adalah 5,29. Lalu dari data tersebut diperoleh nilai J dan dihitung nilai J. Nilai J sendiri adalah penjumlahan dari data ini tadi diperoleh 36,22. Lalu untuk menentukan apakah ada perubahan 1000 tadi atau nilai T itu dikurangi dengan nilai J dengan hasil 963,78. Karena masih ada klaster yang pindah atau karena masih ada perubahan antara J sama T, yaitu ini, maka dilanjutkan ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi kedua. Untuk iterasi kedua sendiri sama, perhitungannya dengan iterasi pertama, yaitu menghitung jarak dari data 1 ke centroidnya.
di sini kita ganti sentroidnya menjadi 5,7 untuk X sentroid 1 ya. Dan sentroid 1 untuk Y-nya adalah 4. Jadi yang tadi dikurangi oleh sentroidnya masing-masing, yaitu di sini kan dikurangi 8,1 dan 5,5. Di sini diganti dikurangi oleh sentroid yang sudah kita cari tadi. Yaitu untuk sentroid 1 adalah 5,7 dan 4, dan sentroid 2 adalah 12 dan 12,3. Dihitunglah setiap jarak data 1 ke sentroid 1, lalu data 1 ke sentroid 2. Sentroid 2 di sini adalah yang terbaru ya, 12 dan 12,3. Seterusnya sampai dengan data 5. Lalu diperoleh hasil bagi berikut. Dan di sini dilihat kembali manakah data yang paling kecil. Data 1 dan data 2, data kecilnya itu di sentroid 1, data paling kecil, nilai paling kecilnya. Maka masuk lagi sentroid 1. Dan data 3, 4, 5, sentroid yang bernilai sentroid kecilnya di sentroid 2. Maka dimasukkan sentroid 2. Lalu dilanjutkan lagi untuk menghitung fitur X dan Y pada klaster 1. Sama dengan perhitungan tadi. Jadi dimasukkan kembali nilainya dan diperoleh rata-ratanya. Jadi karena nilainya di sini sama, rata-ratanya di sini juga sama ya. Lalu setelah itu dihitung lagi fungsi objektif. Seterusnya sesuai dengan yang data tadi. Jadi perhitungan ini sama di atas ini sama. Karena perhitungannya sama dan tidak ada perubahan antara data, jadi datanya itu tidak ada yang berubah klaster ya. Jadi data 1 tetap, data 1, 2 tetap di klaster 1, data 3, 4, 5 tetap di klaster 2. Maka iterasi clustering ini dihentikan kalau tidak ada perubahan perpindahan data. Selanjutnya, hasil clusteringnya adalah sebagai berikut. Lalu dihitunglah jarak klaster 1 ke sentroidnya, yaitu di mana D, X1 ke sentroid 1 dengan rumus sebagai berikut. Ini teman-teman juga bisa melihatnya di PPT ya, PPT yang sudah di-share. Jadi 3,4 dikurangi 5,7 lalu diakar, lalu dipangkat 2, ditambah 2,5 dikurangi 4 dipangkat 2, lalu kita cari akarnya dengan hasilnya adalah 2,745. Begitupun seterusnya untuk klaster 2, yaitu X3 ke C2, X4 ke C2, dan X5 ke C2. Lalu menghitung SSW. SSW untuk klaster 1 adalah, karena datanya ada 2 ya, berarti 1/2 dikali 2,75 ditambah 2,830. Hasilnya adalah 2,787. SSW di sini bisa disimpulkan sebagai rata-rata ya. Lalu data klaster 2-nya adalah 1/3 jumlah setiap data di sini, lalu dikali 1/3 sama dengan 2,560. Diperoleh hasil data sebagai berikut, di mana sudah dimasukkan semua data-data ini tadi ke tabel di sini. Lalu dilanjutkan untuk perhitungan SSB. SSB ini di sini diperoleh dari jarak ke data jarak sentroid 1 ke sentroid 2 ya. Diperoleh hasil 10,420. Jadi di sini sudah diperoleh SSB, data 1 ke data 1 0, sentroid 1 ke sentroid 1 adalah 0, sentroid 1 ke sentroid 2 adalah 10,420. Di sini sentroid 2 ke sentroid 1 adalah 10,420, dan sentroid 2 ke sentroid 2 adalah 0. Selanjutnya dilanjutkan untuk perhitungan nilai R. Nilai R itu sendiri diperoleh dari SSW 1. SSW 1 ini
SSW1 adalah ini ya, SSW1 ditambah SSW2 dikurangi SSB1 dan 2, diperoleh hasil 0,53. Dengan nilai R adalah 0,53, maka diperoleh dB-nya adalah 0,513. Lalu diperoleh sebagai kesimpulan yang terakhir, yaitu untuk klaster 1 data 1 dan 2, untuk klaster 2 adalah data 3, 4, dan 5. Sebentar, untuk gambar itunya untuk gambar ininya di clustering hierarki saya lupa. Oke, berarti untuk perhitungan di clustering Kamin sudah selesai ya, setelah diperoleh data untuk setiap cluster. Lalu selanjutnya dilanjutkan untuk perhitungan di clustering hierarki dengan soalnya sebagai berikut. Data set clusteringnya, di mana B di sini adalah 2 digit terakhir. Jadi modulus 15 untuk B-nya sendiri. Jadi kalau di soal itu kalau nggak salah 45, kita buka dulu sebentar, saya lupa. Oh enggak, kalau yang clustering hierarki ini B-nya adalah 2 digit terakhir. Berarti karena 2 digit terakhir saya adalah 06, B-nya berarti 06, B-nya adalah 6. Untuk peraturannya di sini, saya karena nimnya ganjil, yaitu menggunakan complete lineage, dan karena untuk teman-teman yang nimnya ganjil, saya nimnya genap menggunakan complete lineage, dan kalau untuk teman-teman yang nimnya ganjil menggunakan single lineage. Nanti bedanya ada di perhitungan ya. Soalnya itu menjanjikan dendrogram, lalu menjadikan jadi 3 cluster beserta komposisinya, lalu menghitung dB-nya. Selanjutnya dicari lagi D-nya, jarak antara data menggunakan rumus Euclidean ya, karena di clustering kami tadi menggunakan rumus Manhattan, untuk di clustering hierarki ini menggunakan rumus Euclidean dengan rumus sebagai berikut. Jadi setiap data ini dikurangi ke sentroidnya. Di sini sentroidnya adalah data 1 ya. Jadi dihitung dari X2 di mana ini ke X1. Jarak X2 ke X1 ya. Jadi 28 kurangi 18, lalu 10 kurangi 12, lalu 15 kurangi 90. Karena di sini kita menggunakan nilai mutlak, jadi karena di sini kita pangkat 2, maka hasilnya di sini adalah plus semua. Dengan hasil 75,690. Seterusnya sampai dengan perhitungan X10 ini, X10 ke X1. Sebenarnya perhitungannya ini dilakukan sampai dengan X2 ke X2. Jadi nanti ada X3 ke X2, ada X4 ke X2. Tapi karena
X1 saja. Untuk yang X2, di sini saya menggunakan tabel secara langsung. Rumusnya sama seperti ini dan diperoleh hasil seperti ini ya. Jadi ini untuk data 2. Jadi kalau data 2 di sini berarti katakanlah ini ya contoh. Data 2 yang nomor 10 ini berarti X10, X2. Jadi data ke 10 ke data 2. Begitupun data 3, kalau misalkan yang 10 ini nanti X10, 3. Jadi untuk data atau angka yang di sini menyesuaikan dengan tabel. Seterusnya sampai diperoleh data ke-9, yaitu data terakhir, dan dimasukkan ke dalam tabel. Tabelnya di sini kenapa bernilai 0? Karena ini adalah data dari X1 ke X1, ini data dari X2 ke X2. Karena tidak ada perubahan atau tidak ada hasilnya, maka di sini ditulis 0. Lalu dari tabel matrik yang ada di sini, kita cari nilai terkecilnya. Nilai terkecil di sini adalah data 1 ke 4, data X1 ke X4. Data X4 ke X1, sorry. Data 1 dan data 4, sehingga data 1 dan data 4 ini digabungkan. Karena kan yang terkecil di sini. Jadi di sini ibaratnya itu dipilih untuk dicari ke perhitungan selanjutnya, seperti itu. Jadi data 1 sama data 4 digabungin. Sini kan data 4 hilang ya. Sini data 4 juga hilang. Dijadikan tanda tanya seperti ini untuk dicari nilai maksimalnya. Jadi bedanya tadi kan single lineage untuk single lineage untuk lim ganjil dan complete lineage untuk lim genap. Jadi untuk perbedaannya adalah di sini. Ya, kalau menggunakan single lineage, data yang dibandingkan di sini nanti dicari nilai minimalnya. Karena saya menggunakan complete lineage, di sini kita cari nilai maksimalnya. Yaitu dengan cara membandingkan kembali. Ini kan datanya X1, X4 ke data 2. Jadi ini kan X1,4 ke data 2. Dicarilah di sini ya. Di sini kan ada tanda tanya. Dengan X1-nya adalah 7, X1,4-nya adalah 75,690 dan X1,4 ke X2 adalah 71,196. Lalu dipilih nilai maksimalnya dari kedua data berikut, yaitu 75,690. Begitupun seterusnya sampai dengan data X14 ke data X10. Lalu diperoleh hasil sebagai berikut ya, yang tadi di sini kosong sudah terisi. Lalu dipilih kembali nilai terkecilnya. Begitupun seterusnya sampai dengan tertinggal sampai dengan 2 data. Jadi karena di sini sudah tinggal 2 tabel, berarti kan tinggal menghitung 1 data lagi, yaitu data 1,48710 ke data 56329. Itu dengan cara sebagai berikut, hasilnya sama untuk dicari nilai maksimalnya dan dipilih nilai tertingginya, yaitu 84,492. Setelah mendapatkan data tadi sampai dengan tabel yang terakhir, lalu kita sajikan dendrogramnya, di mana dendrogram di sini dijadikan menjadi tiga klaster, di mana klaster pertama adalah 14870, klaster 2-nya adalah 563, dan klaster 3-nya adalah
9. Dengan komposisi klasternya adalah sebagai berikut. Lalu dilanjutkan untuk menghitung dBi untuk 3 klaster. Perhitungan dBi sendiri yaitu jarak dari X ke sentroidnya. Karena X1 ini masuk di sentroid 1, maka di sini X1 sentroid 1. Untuk sentroid 2, datanya adalah 563. Jadi di sini data X5 ke sentroid 2. Itu pun seterusnya sampai X9 ke sentroid 3. Diperoleh hasil sebagai berikut, lalu dimasukkan ke dalam tabel, di mana average di sini adalah average dari X, yaitu 30,6. Nanti data X di sini dijumlah, lalu dibagi 6. Itu rata-rata average. Lalu D ke C ini adalah data yang ada di sini untuk X1 ke C1, yaitu jaraknya tadi dimasukkan. Lalu SSW ini sendiri adalah rata-ratanya dari N5 data yang ada di sini. Begitupun di begitupun di cluster 2. Di cluster 2 diperoleh 3 data dan di cluster 3 diperoleh 2 data sesuai dengan perhitungan ini ya, yang ada di sini. Selanjutnya menghitung nilai SSB. SSB itu sendiri itu dari cluster 1 ke cluster 2, lalu nilai cluster 1 ke cluster 3 dan cluster 2 ke cluster 3. Dengan rumusnya sama dengan rumus yang ada di sini, menggunakan cara Euclidean, dengan hasil pada tabel sebagai berikut. Lalu selanjutnya dilakukan perhitungan nilai R. Nilai R di sini ada 3, yaitu R1 dan 2, R1 dan 3, dan R2 dan 3. Perhitungan rumusnya ini, R-nya ini sama dengan perhitungan sebelumnya tadi di clustering convince, dengan hasil sebagai berikut, lalu diperoleh nilai SSB-nya adalah sebagai berikut. 1,423481. Karena sudah diperoleh nilai dBi-nya, maka sudah terpenuhi tugas dari clustering hierarki, yaitu dendrogramnya sudah, menjadikan 3 cluster dan komposisinya sudah, lalu menghitung dB-nya sudah. Jadi demikian presentasi tugas 3 data mining saya dengan materi clustering Kamin dan clustering hierarki. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.